Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan di pemerintahan, keluarannya nanti seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan itu harus kita belanjanya lewat katalog lokal itu. Kabupaten Buton Selatan ini dari alokasi Pagu Dana Desa 50,02 miliar, ini sudah tersalurkan 66,33% sampai dengan saat ini. Saudara, selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerapkan e-katalog lokal untuk membantu pelaku usaha lokal dalam memasarkan produknya secara elektronik. Hingga akhir semester pertama di tahun 2022, Kabupaten Buton Selatan tercatat sebagai kabupaten tercepat yang menyalurkan dana desa. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu, tepatnya tanggal 6 Juli 2022, bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kita awali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini melaporkan ada tambahan 2.577 kasus terkonfirmasi pada hari kemarin, tepatnya Selasa tanggal 5 Juli 2022. Adapun jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat 1.434 kasus. Dengan demikian, total kasus konfirmasi mencapai 6.097.928 orang. Sementara itu kasus sembuh bertambah 1.691 sehingga totalnya 5.923.808 orang. Sedangkan kasus meninggal bertambah 8 jiwa, dengan begitu sudah ada 1.766 orang yang wafat akibat COVID-19 di Indonesia. Untuk kasus aktif bertambah 878 sehingga menjadi 17.354 orang. Saudara, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerapkan e-katalog lokal untuk membantu pelaku usaha lokal dalam memasarkan produknya secara elektronik. Selengkapnya, Afriansa, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan di pemerintahan, keluarannya nanti seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan itu harus kita belanjanya lewat katalog lokal itu. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerapkan e-katalog lokal untuk membantu pelaku usaha lokal dalam memasarkan produknya secara elektronik, karena seluruh pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah akan melalui e-katalog lokal, bukan lagi secara offline. Asisten 2 Setdah Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, penerapan transaksi pengadaan barang atau jasa melalui e-katalog lokal ini menindaklanjuti arahan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Bahkan LKPP sudah menerbitkan aturan dan petunjuk pelaksanaan e-katalog lokal. Dalam e-katalog lokal ini, lanjut Ibnu Wahid, disediakan 10 etalase produk usaha yang bisa masuk, yakni alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, beton reed mix, jasa keamanan, jasa kebersihan, bahan makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional, serta servis kendaraan. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan di pemerintahan, keluarannya nanti seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan itu harus kita belanjanya lewat katalog lokal itu. Jadi katalog lokal ini ada 10 etalase yang disiapkan. Satu etalase bisa menampung banyak. Jadi nanti pemerintah tinggal milih, saya masuk di sini. Karena itu Pemkot Bau-Bau, kata Ibnu Wahid, mendorong pelaku usaha dan UMKM untuk ikut dalam e-katalog lokal ini. Caranya, pelaku usaha harus terlebih dulu meregistrasi usahanya di sistem OSS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bau-Bau. Jadi PTSP memberikan seluruh database pelaku-pelaku usaha yang masuk di 10 etalase ini. Klasifikasinya dibagi oleh PTSP, dikasih ke
ULP, ke bagian Pokja. Bagian Pokja dia buat akunnya. Akun ini dibuat, setelah itu akunnya dibuat, diserahkanlah ke seluruh pelaku-pelaku usaha yang sudah terregistrasi di Kota Bau-Bau ini. Itu langsung masuk di katalog lokal. Ibnu Wahid mengatakan database para pelaku usaha itu akan dirampungkan bulan ini. Selanjutnya, peluncuran e-katalog lokal tersebut ditarget pada Desember 2022, sehingga pihaknya bisa merealisasikan penerapan e-katalog lokal mulai tahun 2023 mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, hingga akhir semester pertama di tahun 2022, Kabupaten Buton Selatan tercatat sebagai kabupaten tercepat yang menyalurkan dana desa. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Kabupaten Buton Selatan ini dari alokasi pagu dana desa 50,02 miliar, ini sudah tersalurkan 66,33% sampai dengan saat ini. Pada semester pertama tahun 2022, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bau-Bau mencatat 5 kabupaten penerima anggaran dana desa di wilayah kerja KPPN Bau-Bau telah menyalurkan dana desa. Kelima daerah tersebut masing-masing Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Kepala KPPN Bau-Bau Haryanto kepada RRI Selasa mengatakan pagu dana desa 5 kabupaten tersebut sebanyak 281,93 miliar rupiah. Hingga 30 Juni 2022, serapannya telah mencapai 55,35% atau jumlah dana yang telah tersalurkan sebanyak 156,06 miliar rupiah. Penyaluran dana desa tiap kabupaten penerima tersebut terbagi menjadi dana desa berupa bantuan langsung tunai BLT dan dana desa non-BLT. Tercepat ini Buton Selatan juga ya Pak Wardaya ya, yang dana desa ya. Kabupaten Buton Selatan ini dari alokasi pagu dana desa 50,02 miliar, ini sudah tersalurkan 66,33% sampai dengan saat ini. Ya, jadi untuk BLT triwulan 1 dan BLT triwulan 2 semuanya sudah disalurkan. Selain Kabupaten Buton Selatan, lanjut Haryanto, daerah yang tercepat penyaluran pagu dana desa adalah Kabupaten Wakatobi. Penyaluran BLT Kabupaten Wakatobi hingga triwulan kedua sejumlah 34 miliar lebih atau 60,22% dari total pagu yang dianggarkan. Memang untuk kabupaten lainnya, yang tahap 2 maupun BLT triwulan 2, itu sudah ada beberapa desa yang kita salurkan. Jadi tinggal beberapa desa lagi akan kami salurkan setelah persyaratan dari masing-masing desa ataupun kabupaten kota itu kita terima secara benar dan lengkap. Haryanto berharap seluruh kabupaten penerima alokasi dana desa dapat segera menyampaikan dokumen persyaratan sehingga penyaluran tahap 1 dan tahap 2 maupun BLT triwulan kedua dapat segera tersalurkan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Lapas Bau-Bau buka layanan kunjungan bagi warga binaan. Salah satu syarat berkunjung adalah anggota keluarga inti dan wajib vaksin dosis 3. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Setelah 2 tahun meniadakan kunjungan tatap muka bagi warga binaan pemasyarakatan WBP di lingkungan Lapas Bau-Bau akibat pandemi COVID-19, akhirnya kesempatan untuk membesuk anggota keluarga yang berada di dalam penjara kembali dibuka. Penyelenggaraan layanan kunjungan secara resmi dibuka Senin 4 Juli merujuk pada surat edaran Dirjenpas. Di hari yang sama, Lapas Bau-Bau telah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada narapidana bahwa layanan kunjungan tatap muka kembali dibuka berlaku bagi seluruh warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan dalam surat tersebut dijelaskan beberapa syarat bagi pengunjung, diantaranya harus keluarga inti napi, setiap napi berlaku 1 kali kunjungan dalam seminggu saat jam kerja, pengunjung telah vaksin dosis 2 atau booster, sedangkan yang belum vaksin wajib menunjukkan rapid atau swab antigen. Edaran tersebut dibuat dan disosialisasikan untuk Sulawesi Tenggara itu dimulai tatap mukanya itu tanggal 4 hari Senin kemarin, Bu.
sesuai dengan jadwal yang sudah kita buatkan, jadwal kunjungan dan tahanan Senin, Rabu, Jumat. Kalau narapidana Selasa, Kamis, Sabtu. Untuk narapidana yang belum divaksin itu tidak bisa dipertemukan, namun tetap melalui video call yang kita nanti siapkan. Lanjut Herman, syarat lainnya pengunjung tahanan wajib membawa surat izin dari pihak yang menahan, membawa KTP atau kartu keluarga, serta menunjukkan kartu vaksin tahap 1, 2, dan 3. Sementara bagi warga binaan belum vaksin, belum boleh mendapatkan kunjungan. Herman menyebutkan, layanan kunjungan tatap muka merupakan bentuk pemenuhan hak warga binaan maupun tahanan agar tercipta interaksi harmonis antara warga binaan dan masyarakat melalui pelaksanaan kunjungan keluarga. Menerima kunjungan keluarga merupakan suatu hal yang terkait erat dengan pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologis narapidana dari pemidanaan yang napi alami. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah kota merancang peraturan wali kota tentang pengurangan 50% biaya perolehan hak tanah dan bangunan bagi warga kurang mampu yang mengurus sertifikat tanah melalui program PTSL. Mengenai hal itu, kembali Afriansa menurunkan laporannya. Terkait program pemerintah yang PTSL itu kami peruntukan orang masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Badan Pendapatan Daerah merancang peraturan wali kota tentang pengurangan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Rancangan perwali tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu yang mengurus sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kepala Bapenda Bau-Bau Waraja mengungkapkan rencana pengurangan biaya BPHTB tersebut sebesar 50%. Hal itu dilakukan guna meringankan beban biaya bagi warga sekaligus untuk mendukung percepatan sertifikat tanah melalui program PTSL. Terkait program pemerintah yang PTSL itu kami peruntukan orang masyarakat yang kurang mampu. Jadi mungkin pengurangannya itu 50% dari sesuai undang-undang dan perwali dikurangi lagi 50%. Contoh kalau umpamanya dikenakan mereka 1 juta dari BPHTB yang seharusnya berarti mereka bayarnya cuma 500.000 karena dikurangi kembali 50%. Lebih lanjut, Waraja menjelaskan kriteria warga kurang mampu yang bisa mendapat pengurangan biaya BPHTB sebagaimana dalam rancangan perwali tersebut, yakni yang memiliki pendapatan di bawah upah minimum, kemudian harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan. Yang berpenghasilan di bawah UMR dengan membuktikan keterangan tidak mampu dari kelurahan. Yang menilai masyarakat mampu dan yang tidak mampu ikan warga lurahnya kelurahan karena warganya mereka tahu yang tahu. Waraja mengatakan draft rancangan perwali tersebut kini telah diserahkan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau untuk ditelaah karena jangan sampai melenceng dengan aturan lebih tinggi. Namun demikian, pihaknya optimis perwali itu dapat segera terbit paling lambat bulan Agustus mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerapkan e-katalog lokal untuk membantu pelaku usaha lokal dalam memasarkan produk secara elektronik. Hingga akhir semester pertama tahun 2022, Kabupaten Buton Selatan tercatat sebagai kabupaten tercepat yang menyalurkan dana desa. Pendengar, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi hari ini.